Peristiwa yang terjadi atas perintah Allah terhadap diri Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail merupakan alasan yang cukup kuat untuk menyebut dirinya sebagai Khalilullah, atau orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat yang disebut Faddam Aram. Terdapat dua pendapat mengenai letak persis tempat tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa Faddam Aram terletak di Garab, Irak. Sementara lainnya mengatakan di Sanli Urfa, Turki. Garab adalah desa kecil yang tidak jauh dari Baghdad. Walaupun jalan menuju ke sana kecil, tapi lebih dekat ke jalan bebas hambatan utama yang menghubungkan Baghdad dan kota-kota utama lain di Irak. Sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini, tempat yang terletak di tepi sungai Tigris terkenal subur. Hasil pertanian seperti makanan dan pakaian terpenuhi di tanah yang subur ini. Sayangnya tidak seperti sekarang, rakyat Babilonia pada waktu itu tidak menyembah Allah. Pancaran keimanan tidak menyentuh hati mereka yang telah tenggelam oleh gemerlap kesenangan duniawi. Seiring dengan kemakmuran yang mereka capai, moral dan nilai-nilai kemanusiaan justru semakin menurun. Pada saat itu mereka berada di bawah kekuasaan raja yang bernama Namrud. Raja ini berkuasa dengan tangan besi. Suatu malam dia bermimpi akan lahir seorang anak laki-laki yang di kemudian hari akan menjadi musuh besarnya pada saat dia berkuasa. Namrud memerintahkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Penduduk laki-laki dan wanitanya dipisahkan karena rasa takut akan lahir anak laki-laki tersebut. Dalam situasi seperti itulah Nabi Ibrahim lahir. Tempat kelahiran asli Nabi Ibrahim mungkin telah terlupakan. Namun demikian, penduduk setempat mendirikan masjid untuk mengenang kelahiran Nabi besar ini. Saat ini setiap keluarga diberikan hak istimewa untuk merawat masjid tersebut. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, perjuangannya, dan umatnya yang mendengarkan panggilannya. Batu di bawah masjid ini memiliki sejarah tersendiri. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Ibrahim tidur ketika disusui ibunya sesaat setelah dia lahir. Pada pintu pagar sekitar batu tersebut terdapat tulisan ayat 15 dari surah Maryam yang berbunyi, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Sebagian ahli sejarah percaya bahwa gua tempat Nabi Ibrahim dilahirkan terletak di kota ini. Wilayah ini disebut kota Nabi. Beberapa nabi pernah ada di tempat ini.
Sanli Urfa berada kira-kira 1000 km ke arah barat Istanbul melalui jalan bebas hambatan. Sebuah masjid dibangun di puncak tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Penduduk setempat menyebutnya Masjid Ibrahim. Setiap akhir pekan, masjid ini menjadi daya tarik dari para peziarah yang datang dari seluruh Turki dan wilayah di sekitarnya. Kaum muslim yang sangat mengenal cerita tentang nabi-nabi sejak mereka masih kanak-kanak merasa bahwa kunjungan ke tempat ini dapat meningkatkan keimanan mereka. Dinding-dinding luar masjid ini dihiasi oleh ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di gua yang berada di bawah masjid. Dikatakan pula bahwa air yang berasal dari kolam ini adalah sumber air minum bagi Nabi Ibrahim dan ibunya. Menurut kisah, Nabi Ibrahim dibesarkan di gua ini selama beberapa tahun. Ibunya membawakan makanan dari rumah secara diam-diam untuknya. Gua ini bagaikan surga bagi Nabi Ibrahim, tak diketahui dan tak tersentuh oleh Namrud. Ketenangan gua tersebut membentuk kepribadian yang tenang pada diri Ibrahim. Dia selalu memikirkan tentang alam sekitarnya, memikirkan keagungan Tuhan. Dia memikirkan ciptaan Tuhan seperti langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dia mengamati siang dan malam yang silih berganti dan merenungkan pergantian musim. Siklus kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan juga memperkuat keimanannya. Tidak jauh dari tempat Nabi Ibrahim dilahirkan, terdapat istana Namrud. Tempat-tempat ini masih tersisa. Di tempat inilah Namrud berkuasa dan setiap perkataannya dipatuhi oleh rakyatnya. Nabi Ibrahim mempergunakan kepandaian berpidatonya untuk membuktikan kesalahan bahwa Namrud bukanlah Tuhan. Berdasarkan pendapat arkeolog setempat, menara setinggi 47 meter adalah bagian dari zigurat, yaitu bangunan kuno untuk segala tingkatan. Dikatakan bahwa bangunan ini memiliki 7 tingkat. Beberapa pengamat benda-benda bersejarah berpendapat bahwa bangunan ini adalah Boshifar atau Bis Namrud, tempat di mana Namrud dan para pengikutnya memuja Nabu, putra dari Marduk yang mewakili Tuhan. Nabi Ibrahim berusaha memperbaiki kesalahan orang-orang Babilonia dengan menggunakan pendekatan intelektual. Akan tetapi, kebiasaan lama itu sulit untuk dihilangkan. Al-Quran mencatat peristiwa ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan 74 yang berarti, "Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.' Berkata Ibrahim, 'Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa? Atau mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?' Mereka menjawab, 'Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.' Ajakan Nabi Ibrahim untuk memeluk Islam tidak dijawab oleh kaumnya.
Namun dia tidak berputus asa. Nabi Ibrahim menemui berbagai rintangan dalam perjuangannya untuk membawa mereka kembali beriman, mengingat Allah dan memerangi benih-benih setan. Namrud dan orang-orang Babilonia tidak memperdulikan nasihat dan ajaran yang diberikan Nabi Ibrahim. Puncak dari krisis ini adalah pembakaran atas diri Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh kaumnya. Dia dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar dari puncak benteng. Quran menceritakan tentang peristiwa ini. Disinilah di antara dua pilar benteng, Nabi Ibrahim ditempatkan sebelum dilontarkan ke dalam api. Walaupun pilar-pilar tersebut bukan pilar yang asli, penduduk Sanli Urfa menganggapnya sebagai suatu tanda untuk mengingatkan kita tentang kekejaman orang Babilonia. Dengan menggunakan semacam ketapel, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api. Atas kehendak Allah, kobaran api sedikit pun tak mampu menghanguskan kulit Nabi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69 mengatakan, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Penduduk setempat percaya bahwa tumpukan kayu-kayu bakar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi ikan. Sementara api itu sendiri berubah menjadi air dan berbentuk danau. Sayangnya, tidak semua orang setuju dengan kepercayaan ini karena hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, dua acuan utama bagi kaum Muslim. Saat ini, Danau Khalid Ar-Rahman menjadi daya tarik bagi para peziarah. Mereka datang untuk mengenang peristiwa ini. Dua buah masjid dibangun di sisi danau. Masjid itu adalah Masjid Rizalvie dan Masjid Khalil Ar-Rahman. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Dia melakukan perjalanan ke utara dan tinggal sebentar di Haran. Penduduk setempat kebanyakan adalah petani dan peternak. Kapas diolah secara luas di sini. Di masa lalu, disinilah persimpangan rute perdagangan Mesopotamia Utara menuju barat dan barat laut Turki. Rumah-rumah kuno dan peninggalan bersejarah tetap terjaga utuh, tak lekang oleh cuaca dan waktu. Penduduk Haran di masa Nabi Ibrahim menyembah bintang, tidak seperti orang Babilonia yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menarik massa. Ini adalah sisa runtuhan sebuah universitas yang dibangun pada abad 8 di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Di sanalah pernah lahir sejumlah ahli filsafat terkemuka. Di antara mereka terdapat Jabir bin Hayyan yang membuktikan kesalahan falsafah orang Ionia
yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat memisahkan diri. Menurut Jabir, atom tidak hanya dapat dipisahkan tetapi juga dapat menggerakkan cukup energi untuk menghancurkan kota Baghdad. Selama beribu-ribu tahun, Haran menjadi rute perdagangan antara Mesopotamia dan Anatolia. Haran adalah kota kosmopolitan yang kaya akan budaya. Catatan pertama mengenai Haran dibuat pada abad 2 Masehi. Menurut Ibnu Shaddad, seorang sejarawan pada abad 13, Haran juga dikenal sebagai kota Ibrahim karena disinilah dia sempat tinggal selama beberapa waktu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Palestina. Marwan II adalah salah satu penguasa dari dinasti Umayyah. Dialah yang menjadikan Haran sebagai ibu kota kerajaan. Orang-orang Mongol menguasai wilayah ini pada tahun 1260 Masehi, kemudian diikuti oleh kekhalifahan Utsman pada abad 19. Pada masa itu Haran kehilangan kegemilangannya. Nabi Ibrahim pernah membelah wilayah yang sangat luas. Dari Haran, dia pergi ke Palestina. Setelah Palestina, dia pindah ke Mesir. Perjalanannya dilakukan dengan tujuan menyebarkan Islam, menegakkan keadilan, dan membebaskan manusia dari kejahatan mereka. Ribuan mil perjalanan telah ditempuh dalam beberapa dekade sebagai pengorbanan atas keimanannya terhadap Allah. Perpindahan atau perjalanan adalah suatu panggilan bagi para nabi. Nabi Musa berpindah dari Mesir ke Madian dan Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke Madinah. Proses perpindahan memberikan para nabi tersebut pelajaran dan kematangan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Umat Nabi Ibrahim menolak ajakannya untuk memeluk Islam. Saat ini Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Nama Allah diagungkan dan peraturan-peraturannya dijalankan oleh kaum muslim seluruh dunia. Walaupun peradaban kita berbeda dengan peradaban mereka di masa lalu, dasar yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam masih tetap relevan hingga saat ini. Kaum muslim dianjurkan senantiasa berdoa untuk Nabi Ibrahim sebelum mengakhiri sholat mereka. Damailah bersama Ibrahim dan keturunannya.